ekosistem dan komponennya. Apa itu ekosistem? Yuk kita simak bersama-sama. Let's go! Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dalam ekosistem, terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Ekosistem dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari ekosistem kecil seperti kolam atau hutan hingga ekosistem besar seperti lautan atau gurun. Setiap ekosistem memiliki karakteristik unik dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan di bumi. Selanjutnya adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen ini mencakup semua makhluk hidup yang berada dalam ekosistem. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, ketiga dekomposer, dan yang keempat yaitu detritivore. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur tak hidup dalam ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Tanpa komponen ini, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah macam-macam komponen biotik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Produsen merupakan sumber energi utama dalam suatu ekosistem karena menyediakan makanan bagi organisme lain atau konsumen. Contoh produsen dalam ekosistem. Di sini ada 3 contoh, ada padi, ada jagung, dan juga rumput. Komponen biotik yang kedua adalah konsumen. Konsumen sendiri adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga mereka harus memakan organisme lain, baik melalui tumbuhan maupun hewan, untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Konsumen disebut juga organisme heterotrof. Selanjutnya ada contoh konsumen primer tingkat 1. Ada kelinci, belalang, dan juga tikus. Contoh konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, ada ular, katak, dan juga burung. Nah, ini selanjutnya adalah konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Bisa dikatakan yaitu konsumen puncak. Di sini ada singa, elang, dan juga harimau. Selanjutnya yaitu komponen biotik yang terakhir atau yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti daun gugur, bangkai hewan, dan kotoran. Mereka memecah bahan organik menjadi zat anorganik yang dikembalikan ke tanah atau udara untuk digunakan kembali oleh produsen atau tumbuhan. Contoh dekomposer, di sini ada 2 yaitu jamur dan juga bakteri. Selanjutnya adalah membahas komponen abiotik. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya ini untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dari karbon dioksida dan udara. Peran penting dari cahaya matahari yaitu memberikan energi untuk rantai makanan, mengatur suhu lingkungan, hingga menentukan waktu aktivitas hewan. Komponen abiotik yang kedua adalah suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi kimia dalam tubuh organisme. Setiap makhluk hidup memiliki suhu ideal untuk bertahan dan berkembang. Peran penting suhu adalah menentukan tempat hidup organisme dan juga mempengaruhi waktu tumbuh dan berkembang biak. Komponen abiotik yang ketiga adalah air. Air adalah komponen penting bagi semua makhluk hidup yang berfungsi sebagai pelarut, media transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Air berperan penting untuk fotosintesis dan pencernaan, dan juga untuk habitat bagi organisme akuatik seperti ikan, ganggang, dan udang. Air juga dapat menjaga suhu tubuh melalui penguapan atau keringat.
Komponen abiotik yang keempat adalah udara atau gas atmosfer. Udara juga sangat penting bagi ekosistem. Udara mengandung gas-gas penting seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Peran penting udara adalah untuk pernapasan seluler dan juga untuk fotosintesis. Udara juga digunakan oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat untuk pertumbuhannya. Komponen abiotik yang kelima adalah tanah. Tanah terdiri dari mineral, air, udara, dan bahan organik. Tanah merupakan tempat hidup dan sumber nutrisi. Peran penting tanah adalah yang pertama tempat tumbuh akar tumbuhan, yang kedua tempat tinggal organisme seperti cacing, serangga, dan mikroba, dan yang terakhir yaitu menyediakan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, hingga kalium. Komponen abiotik yang keenam adalah kelembapan udara. Kelembapan menunjukkan jumlah uap air di udara, berperan dalam proses transpirasi yaitu penguapan air dari daun dan juga keseimbangan air dalam organisme. Peran pentingnya adalah lingkungan lembab cocok untuk jamur, lumut, dan amfibi dan juga mempengaruhi pendinginan tubuh melalui penguapan. Komponen abiotik yang ketujuh adalah pH atau derajat keasaman. pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu lingkungan. Tentang pH berkisaran dari 0 atau asam sampai 14 atau basa, dengan pH 7 sebagai netral. Peran penting pH adalah menentukan jenis tanaman yang bisa tumbuh, seperti padi suka netral dan teh suka asam, dan juga mempengaruhi aktivitas enzim dan mikroorganisme. Komponen abiotik yang kedelapan adalah salinitas atau kadar garam. Salinitas adalah jumlah garam terlarut dalam air, berperan besar di ekosistem air seperti laut, danau asin, dan estuari atau muara sungai. Salinitas berperan penting untuk menentukan jenis ikan atau organisme yang dapat hidup. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.